Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai 30. Saudara dan saudari, hari ini Yesus melanjutkan dialognya dengan orang-orang Yahudi tentang penyembuhan yang telah dilakukan Yesus pada hari Sabat, yakni penyembuhan orang yang telah sakit selama 38 tahun. Seperti yang kita ketahui, Yesus hanya menyuruh pria itu pergi dan mandi di kolam di bait suci. Dan ketika pria itu melakukan apa yang Yesus katakan, dia kemudian disembuhkan. Pria itu kagum dan terpesona terhadap Yesus. Dia ingin seluruh dunia mengetahui anugerah besar yang telah diberikan Yesus kepadanya. Dia bersuka cita dan pergi ke semua orang di bait suci, menunjukkan kepada mereka bahwa dia sudah bisa berjalan. Betapa besar dan murahnya anugerah dan berkat yang Yesus berikan kepada pria ini. Namun orang Farisi segera mulai mengkritik Yesus.
Hari Sabat dan hukum Yahudi melarang pekerjaan apapun pada hari Sabat. Orang-orang Yahudi ini menganggap penyembuhan atas orang ini yang dilakukan oleh Yesus di mata mereka adalah melanggar hukum. Orang Farisi tidak ragu-ragu menegur Yesus. Saudara dan saudari terkasih, bagi orang Farisi, hukum di atas belas kasihan. Hukum yang harus diutamakan daripada belas kasih. Yesus kemudian segera menanggapi kritik mereka dengan menyampaikan kepada mereka bahwa dia hanya melakukan apa yang Bapanya perintahkan agar dia kerjakan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih dan cinta. Karena itu Tuhan Yesus menyembuhkan dan membebaskan orang lain dari penyakit dan rasa sakit. Yesus juga berkata kepada orang Farisi bahwa jika mereka tidak menghormati anak, mereka juga tidak menghormati Bapa. Saudara dan saudari yang terkasih, apa pendapat orang Farisi tentang pernyataan Yesus? Apakah mereka benar-benar memahami apa yang Yesus katakan? Jelas bahwa banyak orang Farisi tampaknya memiliki penghayatan yang sangat berbeda terhadap Tuhan. Bagi orang Farisi, Tuhan disamakan dengan hukum, dan bagi mereka, hukum adalah hal yang tertinggi. Jika seorang melanggar hukum, mereka telah berdosa. Jadi di mata mereka, Yesus telah berdosa dengan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Sementara bagi Yesus, hukum adalah belas kasihan. Bagi Yesus, cinta atau kasih selalu yang pertama dan terpenting. Apakah hukum yang memerintah dalam hidup kita? Apakah kita cenderung lebih menjadi penjaga hukum, aturan, atau hukum cinta? Kenyataannya adalah ada waktu yang tepat untuk kedua pilihan tersebut. Tantangannya adalah memiliki perasaan batin tentang apa yang sesuai untuk situasi tersebut dan mencintai sesama kita yang menderita. Saudara dan saudari terkasih, Yesus adalah pria yang mentaati hukum, namun cinta mengatur hidupnya. Akankah kita memilih untuk hidup seperti yang Yesus lakukan? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.